Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Meeting again with me on the channel Ngerti Yuk. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang bisa dibilang mengubah total peta karir para dosen di Indonesia. Lupakan cara lama, karena petunjuk teknis yang baru ini membuka jalan yang belum pernah ada sebelumnya. Yuk, kita bedah bersama dengan menyaksikan video berikut. Selama ini kan kita semua mungkin berpikir, kalau jenjang karir dosen itu ya kayak naik tangga, satu persatu. Pelan-pelan, butuh waktu bertahun-tahun, pokoknya harus sabar. Tapi, gimana kalau saya bilang sekarang ada jalur tolnya? Yap, Anda tidak salah dengar. Lompat 2 tingkat sekaligus. Ini bukan lagi sekedar angan-angan, tapi sebuah kemungkinan yang sangat nyata yang dibuka oleh peraturan baru dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Inilah perubahan paling fundamental yang akan kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dari bagian pertama, sebuah jalan baru menuju gelar profesor. Anggap saja ini semacam jalur cepat, yang memang dirancang khusus buat mereka yang punya pencapaian istimewa. Coba deh kita perhatikan kalimat resminya. Dosen dengan pencapaian luar biasa berhak mendapatkan penghargaan kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi. Ini bukan kebijakan biasa, ini adalah sebuah pengakuan formal. Tolong dicatat ya, kata kuncinya di sini adalah pencapaian luar biasa yang bakal sering kita sebut-sebut. Pertanyaan besarnya mungkin, kenapa sih peraturannya diubah sekarang? Kok tiba-tiba ada perubahan sedrastis ini? Nah, untuk menjawab itu, kita perlu lihat gambaran yang lebih besar di baliknya. Jadi, ini bukan lagi soal karir perorangan loh. Ini adalah bagian dari sebuah strategi nasional. Tujuannya untuk mendorong produktivitas riset dan kualitas pendidikan tinggi kita biar nggak cuma jadi penonton, tapi bisa jadi pemain utama di panggung global. Lalu gimana mekanismenya? Oke, kenalan dulu sama yang namanya AK Prestasi. Anggap saja ini semacam turbo boost buat karir Anda. Kalau sistem yang lama mungkin lebih fokus ke berapa banyak publikasi yang Anda punya. Sistem baru ini bertanya, seberapa besar dampaknya? Nah, inilah yang memungkinkan akselerasi karir itu terjadi. Oke, kita sudah tahu apa dan kenapanya. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling teknis, tapi juga yang paling penting. Bagaimana caranya? Di sini kita akan bedah aturan mainnya satu persatu. Sebelum kita ngomongin jalur tol, kita perlu paham dulu jalan rayanya. Ya kan? Ini jalur regulernya. Untuk menjadi lektor kepala, minimal 35% angka kredit harus datang dari penelitian. Nah, untuk jadi profesor, standarnya laik jadi 45% dengan syarat publikasi yang pastinya lebih ketat. Ini adalah fondasi yang harus dipenuhi semua orang kalau lewat jalur biasa. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu, jalur cepatnya. Ada 2 opsi lompatan karir yang luar biasa banget. Dari posisi asisten ahli bisa langsung melesat ke lektor kepala, atau yang paling prestisius, dari lektor bisa langsung menjadi profesor. Ini benar-benar sebuah game changer. Kata kunci yang dari tadi kita ulang-ulang itu kan luar biasa. Tapi apa sih definisi luar biasa menurut peraturan ini? Yuk kita bedah kriteria spesifiknya karena di sinilah letak penentunya. Intinya ada 2 pilar yang harus super kokoh. Pertama, prestasi. Karya Anda itu harus punya dampak yang nyata dan diakui secara luas. Kedua, dedikasi. Anda harus bisa membuktikan kinerja yang konsisten dengan predikat sangat baik selama minimal 2 tahun berturut-turut. Satu aja nggak cukup, dua-duanya ini wajib. Nah, enaknya prestasi di sini tuh bukan sesuatu yang abstrak. Aturan ini memberikan target yang sangat jelas. Anda bisa membimbing mahasiswa sampai juara internasional, atau mendapatkan paten yang benar-benar digunakan oleh industri, menulis buku yang jadi rujukan utama, atau bahkan menciptakan karya inovatif yang diakui dunia. Ini semua adalah bukti-bukti konkretnya. Oke, sekarang mari kita fokus pada lompatan yang paling tinggi, dari lektor ke profesor. Di sini standarnya dinaikkan secara signifikan. Mari kita lihat apa saja syaratnya satu persatu. Pertama, soal pengalaman. Anda harus punya minimal 10 tahun pengalaman sebagai dosen tetap. Ini penting untuk memastikan bahwa kandidat profesor punya kematangan dan rekam jejak yang solid di dunia akademik. Kedua, kualitas publikasi. Nggak cukup hanya menerbitkan, tapi harus di level tertinggi. Syaratnya adalah minimal 1 karya ilmiah Anda harus terbit di jurnal Q1. Sebagai gambaran, ini adalah jurnal-jurnal yang masuk dalam 25% teratas di bidangnya. Standarnya tinggi sekali.
Dan yang terakhir, ini mungkin yang paling menantang. Jurnal Q1 saja ternyata belum cukup. Publikasi Anda harus ada di jurnal yang punya impact factor di atas 7. Angka 7 itu artinya ini adalah jurnal super elit, tempat lahirnya riset-riset paling berpengaruh di dunia. Ini standar kelas dunia yang sesungguhnya. Tapi ingat, mendapatkan gelar profesor itu bukanlah garis finish. Justru, ini adalah titik start untuk sebuah komitmen jangka panjang. Mari kita lihat bagaimana peran ini membentuk sebuah karir yang berdampak seumur hidup. Menjadi seorang profesor berarti mengemban tanggung jawab berkelanjutan untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Ini bukan hanya gelar, tapi komitmen aktif untuk mendidik, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat. Bahkan ada konsekuensinya loh. Jika kewajiban ini tidak terpenuhi, tunjangan kehormatan bisa dihentikan sementara. Dan kontribusi itu bahkan tidak berhenti setelah pensiun. Peran Profesor Emeritus diciptakan agar para ahli ini bisa terus berbagi ilmu dan pengalamannya. Ini cara kita menghargai kebijaksanaan mereka dan memastikan ekosistem pengetahuan kita terus tumbuh. Pada akhirnya, semua perubahan ini bermuara pada 4 prinsip untuk membangun sistem kelas dunia, yaitu produktivitas untuk menghasilkan karya yang nyata, adaptasi terhadap peraturan baru yang dinamis ini, profesionalisme yang terus dijaga, dan yang terpenting, dampak, karena tujuan akhirnya adalah mewujudkan pendidikan tinggi Indonesia yang unggul dan diakui dunia. Jadi, setelah melihat semua ini, pertanyaannya kembali kepada kita semua. Peraturan baru ini bukan hanya sekumpulan aturan di atas kertas, tapi sebuah undangan untuk bermimpi lebih besar dan berprestasi lebih tinggi. Ini adalah peluang untuk mendefinisikan kembali apa artinya menjadi seorang akademisi di Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyimak ulasan In dan Ria. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dalam merencanakan langkah karir Anda selanjutnya.